Nantilah kita potongnya kalau memang. Kalau ininya on sudah nih. Sudah ya. Oke. Sudah on tuh ya. Oke. Oke, karena kita melakukan perekaman, saya minta nanti kalian harus aktif ya. Apa yang maksudnya kita konsen dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, bajunya dikasih di bawah dulu. Ada kriang. Ini pengganggu suara nanti. Oke, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Gimana perasaannya sekarang? Dengan kondisi kelas? Bisa ikuti? Kalau bisa ikuti, berarti saya minta kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal ya. Nah, kita sudah belajar tentang melangkah bersama dengan Allah ya. Jadi nanti saya minta kita masih melanjutkan seperti itu ya. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Deli ada ya. Terus Febrian. Nah, Febrian Wesley. Ana pindah sudah ya. Itu tambah kurang lagi kalian ini. Opti Larasati ada. Patra ada. Seltin. Yeskel. Sakit ya? Oke, walinya tadi ya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang melangkah bersama dengan Allah ya. Nah, sebelum kita lebih jauh dari pembelajaran ini, saya minta kita ikuti lagu berikut ini. Memisahkan dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kenapa dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya
Oke, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, ya. Sakit penyakitkah, begitu ya? Penderitaankah, pencobaankah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, ya. Jadi kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pelajaran kita hari ini. Saya minta salah satu berdoa, siapa? Ada? Atau saya tunjuk begitu? Deli? Oke, silakan. Amin. Oke, terima kasih. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menjadi dewasa dalam segala aspek, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang melangkah bersama dengan Allah, ya, atau melangkah bersama Allah. Melangkah bersama Allah. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika kita bicara tentang melangkah bersama dengan Allah? Ada yang tahu? Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah hidup kita, Tuhan selalu ada, menyertai kita seperti itu, ya. Oke, pertanyaan untuk kalian. Pernah enggak siapa di antara kalian yang pernah mengalami sakit begitu, atau penderitaan?
Ada enggak yang pernah sakit begitu? Atau tidak pernah begitu ya? Pernah? Dali pernah? Arsati? Pernah? Masuk rumah sakit? Sertin? Pernah semua ya? Berarti semua pernah mengalami sakit begitu. Ketika Anda sakit, apa yang kamu rasakan begitu? Yang ditanya nanti kalau kamu sakit, apa yang kamu rasakan? Sakit. Sama aja pertanyaan. Waktu kita sakit kan ada yang kita rasakan begitu. Apa begitu? Kan? Badan kurang fit. Ya. Capek, lelah begitu ya. Jadi kalau tidak cepat ditangani masalah seperti ini, ya, karena saya percaya bahwa tidak ada yang tidak pernah mengalami sakit atau penderitaan atau pencobaan begitu ya. Tidak pernah, bahkan sampai kematian pun semua orang akan menghadapinya begitu ya. Nah, jika kita mengalami sakit, kalau tidak cepat ditangani, apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan apa? Kematian kan? Betul ya? Kalau tidak cepat ditangani kan begitu kan? Nah, makanya kalau ada orang sakit cepat-cepat dibawa ke Tanjung Selor begitu ya. Atau ke Tarakan ke mana ke begitu ya. Cari rumah sakit begitu ya. Jadi kita sebagai orang percaya atau remaja Kristen kita percaya kepada Tuhan yang adalah sahabat kita. Dia adalah dokter di atas segala dokter ya. Dia akan menolong kita, menyembuhkan kita ya. Nah, capaian kita dalam pelayaran ini ya. Jadi apa yang kita mau capai dalam pelayaran ini yaitu kita baca sama-sama 2-3. Memahami Allah memelihara dirinya dalam berbagai dinamika kehidupan. Apa itu dinamika kehidupan? Apa dinamika kehidupan? Dinamika kehidupan itu ada waktunya baik, ada waktunya tidak baik. Ya. Jadi hidup kita ini kan orang bilang seperti roda begitu, ya kan? Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Gitu. Nah, ya. Nah, jadi nanti kamu bisa memahami bahwa Allah memelihara diri kita, hidup kita begitu, ya, dari berbagai dinamika kehidupan atau dalam berbagai kehidupan. Ya. Jadi kita bisa memahami bagaimana Allah memelihara kita seperti itu. Ya. Nah, elemen pembelajaran, ya, dari awal saya sudah bicara tentang elemen pertama, ya, bahwa Allah berkarya dalam kehidupan manusia, ciptaannya seperti itu ya. Sub elemen untuk kali ini, ya, yang pertama dulu kan Allah pencipta, begitu ya. Yang materinya kemarin tentang menjadi dewasa dalam segala aspek, begitu ya. Nah, yang kedua Allah pemelihara. Nah, tujuannya, ya, tadi kita sama dengan yang di depan tadi, memahami Allah memelihara dirinya dalam berbagai dinamika kehidupan. Nah, alurnya, ya, alur tujuan pembelajarannya, kalau kita sudah memahami nanti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dari berbagai kehidupan, maka kita memahami Allah itu hadir dalam kehidupan kita, ya, hadir setiap saat dan setiap waktu, dimanapun kita berada dia hadir. Nah, kemudian kita juga mengakui, ya, alur kedua, mengakui kuasa Allah yang memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, ya. Jadi orang yang memahami bahwa Allah hadir dalam kehidupan mereka, mereka akan mengaku bahwa Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa mengalami atau mendapatkan kekuatan begitu, sukacita. Coba kalau kamu sakit, pernah enggak bersyukur kepada Tuhan gitu? Atau mengaku Tuhan itu baik begitu. Tuhan itu penolong saya begitu. Ya. Karena setiap kali saya dengar kesaksian orang yang sudah melewati sakit penyakit, mereka akan selalu katakan, wah Tuhan itu luar biasa begitu. Kenapa? Dengan mengaku Tuhan luar biasa, dia mendapatkan kekuatan. Betul ya? Ada sukacita begitu. Ya.
ada sukacita, ada kekuatan yang diberikan, bahkan damai sejahtera hatinya begitu. Sehingga dia tidak gelisah begitu, ya. Karena Tuhan sudah menolong dia. Kemudian dia juga bersyukur, ya. Bersyukur pernyataan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dari awal tahun sampai saat ini kan begitu kan. Nah, itu artinya kita mensyukuri kelahiran kita. Begitu ya. Dari awal kita lahir seperti itu sampai kamu ada sampai sekarang ini. Dan kita sudah mengalami penderitaan tadi, yaitu sakit penyakit begitu ya. Jadi tidak seorang pun yang nanti lahir kemudian aman saja begitu. Ya. Ada enggak kira-kira? Gimana Seltin? Ada enggak? Ada enggak orang lahir langsung aman saja, enggak ada masalah begitu? Nah, pasti ada liku-likunya kan begitu kan. Jadi semua Tuhan izinkan itu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengajari kita untuk tekun kepada Tuhan. Ya. Menguji kita supaya nanti pada akhirnya kita mampu melewati semuanya begitu ya. Sampai kepada kematian. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita juga belajar tentang profil Pancasila ya. Ini yang disebut dengan karakter begitu ya. Nah, supaya nanti kita bisa mengikuti semua proses pembelajaran ini, maka kita harus memiliki profil Pancasila, karakter tadi begitu ya. Karakter pertama, kita harus memiliki pribadi yang mandiri. Apa itu mandiri? Mampu belajar sendiri kan gitu ya. Mandiri itu tanpa bergantung kepada orang lain. Maka kita menghargai diri kita. Menghargai diri kita bahwa saya ini mampu begitu. Ya, jadi jangan minder kan begitu kan. Kita harus percaya diri begitu ya. Itu akan terwujud dalam sikap integritas kita ya. Jujur terhadap diri kita begitu. Ya. Yang susahnya ini ada orang ngomong iya di sini tetapi pelaksanaannya tidak begitu. Ya. Atau di hatinya tidak gitu. Ya. Nah, jadi integritasnya tidak ada ya. Jadi itu menampilkan tindakan yang konsisten begitu ya. Apa yang dikatakan dan dipikirkan begitu ya. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan harus nyata dalam tindakan kita seperti itu. Yang kedua, profil yang kedua bernalar kritis ya. Jadi bernalar kritis ini kita diminta untuk mampu menganalisa segala bentuk dinamika kehidupan yang terjadi nanti dalam kehidupan kita sebagai anugerah Allah secara kritis. Yang tidak benar harus dikritisi begitu. Seharusnya begini begitu ya. Jadi jangan nanti kalau salah terima saja begitu. Nah, itu yang tidak kritis namanya. Kalau orang yang kritis, kalau salah seperti ini begitu, diperbaiki, ya, Pak Tera ya. Kemudian yang ketiga, memiliki pribadi yang kreatif. Nah, kreatif di sini apa? Selalu berupaya aktif begitu, ya, menolong orang bahkan mencari jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi artinya kita saling menolong kan begitu kan. Dalam Alkitab suruh kita bertolong-tolong lah begitu. Ya. Jadi kita saling menolong dan mencari jalan terbaik dalam kehidupan kita sebagai solusi untuk mendukung kelangsungan kehidupan kita begitu. Ya. Yang dapat diteladani dari Yesus Kristus begitu. Ya. Jadi ada 3 profil Pancasila yang mewarnai kehidupan kita dalam pembelajaran ini sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam materi melangkah bersama dengan Allah ini ada 2 pembahasan kita, yaitu Allah hadir dalam kelahiran dan penderitaan, ya. Dan yang kedua, Allah hadir dalam kematian. Jadi sejak kita dari kandungan itu kita lahir, Tuhan sudah ada di sana begitu. Jadi kalau kalian sudah lahir itu semua kehendak Tuhan, betul enggak? Tuhan menghendaki begitu. Ya. Jadi kita hidup ini Tuhan menghendaki sehingga kamu ada sampai saat ini. Gitu. Nah, sedikit dalam perjalanan hidup kita sudah mengalami sakit penyakit, begitu ya. Itu penderitaan. Ada juga yang sakit lama begitu, ya, ada juga yang sebentar, mungkin karena keadaan. Nah, semua itu bisa ditangani kalau kita
cepat begitu ya. Kalau kita bisa menganalisa dinamika kehidupan itu, misalnya kalau kita sakit, kita harus cari penyebabnya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, besok-besok ya jangan lagi ke situ kan begitu. Ya. Anda separuh enggak mau tahu, akhirnya kembali lagi dia sakit seperti itu. Ibaratnya orang terjun di tempat yang tidak bagus begitu, dia terjun lagi ke situ. Nah, itu orang yang enggak memiliki profil Pancasila tadi. Begitu. Yang seharusnya kalau dia sudah tahu ada sesuatu yang tidak baik di situ, ya jangan ke situ begitu. Ya. Jadi ada dua ya. Kemudian karena dari semua baik kelahiran tadi, penderitaan maupun kematian itu, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya. Jadi dalam Ibrani ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gitu, ya. Dia tidak membiarkan kita sedikit pun dalam keadaan kita. Dia hadir begitu. Ya. Hadir sehingga nanti dengan kehadirannya kita akan merasakan pertolongannya begitu. Ya. Nah, pertanyaan untuk Anda, bagaimana pendapat Anda dengan topik tadi ya? Ada dua tadi topiknya. Yang pertama tadi apa? Allah hadir dalam kelahiran dan penderitaan. Yang kedua, Allah hadir dalam kematian. Nah, dari dua topik tadi begitu, manakah yang paling menguntungkan bagi Anda begitu? Yang mana kira-kira yang paling menguntungkan? Apa waktu kelahiran dan penderitaan atau kematian? Ayo. Atau tidak ada yang menguntungkan begitu? Kalau kamu bilang tidak ada yang menguntungkan, berarti kamu tidak terima ini kelahiran kamu begitu. Ayo, Patra? Saya semuanya menguntungkan. Semua menguntungkan. Alasannya apa? Apa? Kalau menguntungkan bisa kasih alasannya kan, gitu kan? Oke, silakan dipikirkan dulu. Yang lain apa? Deli apa Deli? Jadi nggak usah takut. Kita sudah belajar tadi. Ketika kamu belajar ini ada profil yang kita miliki tadi. Begitu. Mampu menganalisa tadi begitu. Ayo. Nah, kira-kira mana yang paling menguntungkan dari kondisi manusia itu, kelahiran dan penderitaan dan kematian. Semua. Penderitaan. Kenapa? Alasannya apa? Kita menderita kalau Allah tidak hadir, tambah menderita begitu ya. Oke, coba yang lain dulu. Kalau kita menderita, terus Allah tidak hadir, kita akan lebih menderita. Tapi kita bicara tadi bahwa Allah hadir setiap saat kan begitu kan. Nah kalau dia hadir, tidak mungkin dia membiarkan kita kan. Aman gitu ya. Jadi tidak mungkin dia membiarkan. Alkitab Ibrani tadi kan sebutkan begitu kan. Karena Allah telah berfirman begitu. Berarti sudah ada begitu ya. Jadi aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau dan tidak sekali-sekali tidak membiarkan engkau begitu. Berarti dia selalu hadir ya. Dalam kelahiran pun dia hadir begitu. Ayo, siapa lagi? Larasati? Celtin? Mana yang paling menguntungkan begitu? Kelahiran, alasannya apa? Oke.
dia mengatakan apa namanya? Yang paling menguntungkan ada kelahiran. Karena dengan kelahiran Tuhan kita bisa menikmati hidup ya yang Tuhan berikan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk kita. Ya. Tetapi saya pikir dia bisa memakai semua itu begitu ya. Baik penderitaan karena dia mau kita lebih cara Tuhan memelihara kita seperti itu. Karena orang kadang kalau tidak mengalami masalah seperti itu kan dia menganggap aman, tidak ada yang perlu diandalkan, begitu ya. Maksudnya dia mengandalkan dirinya sendiri begitu. Jadi bisa-bisa nanti manusia bisa sombong begitu kan. Jadi maka terjadilah hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Sudah dapat, Patra? Belum, Pak. Belum. Kamu? Semuanya menguntungkan. Semua. Alasannya apa? Karena kalau kelahiran kita Apa yang paling menguntungkan? Ada dari Larasati ada? Apa? Jadi semuanya menguntungkan sebenarnya ya. Kalau dipilih yang mana paling ya. Kalau kita mati, nanti kalau kita tidak percaya sama Tuhan kan kita juga akan menderita nanti penderitaan kekal begitu ya. Jadi semua hidup matinya kita kita semuanya menguntungkan gitu. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kelahiran, penderitaan maupun kematian, itu akan menguntungkan kita semua gitu. Karena pada akhirnya nanti kita bersama-sama dengan Allah di surga seperti itu. Nah, kita tidak bisa menghindarinya, semua orang akan menghadapinya begitu ya. Kadang juga saya ingat waktu kita ini dilahirkan, nanti kita pergi tua, pergi mati begitu kan. Nah, apa yang kita maknai dalam hidup kita begitu? Ya kan? Tapi kalau kita sadar, kalau kita hadir, berarti Tuhan beserta dengan kita. Maka kita perlu melangkah bersama dengan Tuhan seperti itu. Ya. Nah, ini kelahiran dan penderitaan maupun kematian adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ada enggak yang bisa menghindarinya nih? Enggak ada, ya. Karena Allah pengendali semuanya begitu, ya. Walaupun mungkin kamu cepat-cepat mau lari dari Allah, dia tidak bisa. Ya. Dalam Alkitab ada kisah tentang Yunus, dia kan lari dari panggilan Allah kan begitu kan. Ternyata Tuhan tetap panggil dia begitu. Ya. Nah, jadi kita harus memahami ini begitu, ya, memahami apa maksud Allah menghadirkan kita di dunia ini. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan kamu hidup, bahkan juga mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia mau kita mengenal, mengerti, memahami apa sih rancangan Allah dalam setiap hidup kita. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Ya. Ini siapa nih? Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus saja mengalami kelahiran, ya kan? Nah, cuma prosesnya ajaib dia begitu ya. Dia diberikan lahir dari Roh Kudus begitu kan. Kemudian dia mengalami penderitaan enggak? Kenapa dia menderita? Dia menanggung semua dosa manusia tadi ya. Kalau kita kan kenapa kita menderita? Nah, kita tanggung siapa ini begitu ya? Terus dia mati di sini ya. Mengakhiri hidupnya di sini gitu. Apa kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? Ingat? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
gitu ya. Setelah dia serahkan begitu, sudah selesai. Ya. Jadi dia mengakhiri hidupnya. Karena dia mengasihi kita seperti itu ya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus saja mengalami seperti ini, apalagi kita manusia. Ini ketika kita melihat contoh manusia. Ini ada yang lahir ya. Ini tentang kelahiran. Ini penderitaan manusia. Ini kematian manusia. Kapan terakhir COVID? 2020 ya? 21 masih ya? Jadi orang kubur keluarganya di sini tanpa diketahui, tanpa diajak keluarganya ke sana gitu. Ya. Nah, ini. Nah, jadi Allah hadir dalam kehidupan setiap manusia. Ya. Sejak dari kandungan, ya, Allah membentuk kita, ya, sampai kepada kematian ini Allah hadir. Rencana Allah untuk setiap orang sudah ada jauh sebelum dia lahir. Ya. Mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan membuat kita merasakan kekuatan, begitu ya. Merasakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sekalipun kita dalam keadaan situasi yang tidak baik, tidak menyenangkan, ya, penuh dengan penderitaan, gitu, ya. Hanya dekat dengan Allah saja, ya, akan membuat kita dapat menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan anugerahkan, baik suka maupun duka, bahkan saat kita menghadapi kematian pun. Ya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian di dunia ini merupakan jalan masuk menuju kehidupan yang kekal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini materi yang saya sampaikan. Kemudian kita mau belajar dari beberapa tokoh. Saya akan ya bagi dua kelompok lah begitu ya, karena kalau ada yang lain tadi bisa bagi 3 kelompok seperti itu ya. Tapi saya mau ngajak kita dulu belajar dari tokoh Alkitab yang disebut dengan Naomi ya. Jadi nanti kamu memberikan jawaban seperti ini nanti ya. Nama tokohnya siapa begitu ya. Nanti kita akan belajar dulu dari Naomi. Kemudian nanti saya akan bagi ke kelompoknya. Ada yang pelajari tentang Ayub, ada yang pelajari tentang Abraham ya. Terus pergumulannya apa? Ya. Kemudian cara menghadapi pergumulannya bagaimana? Hal-hal apa yang dapat kita teladani dari tokoh ini begitu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama dulu supaya nanti bisa mengisi tokoh-tokoh yang lainnya seperti itu. Ya. Oke, kita belajar dari Naomi. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya, karena kita mau sama-sama mencari solusinya atau mencari jawabannya seperti itu, maka kita sama-sama membacanya. Ya. Oke, kita sama-sama mulai dari Naomi dan keluarganya. 1, 2, 3. Naomi dan keluarganya pindah ke Moab karena tidak ada cukup makanan di negeri Yehuda. Lalu suami Naomi meninggal. Para putra Naomi menikahi perempuan dari Moab bernama Orpa dan Rut. Mereka merawat Naomi selama 10 tahun. Lalu suami Orpa dan Rut meninggal. Kini perempuan-perempuan itu sendirian. Naomi tidak bisa menyediakan makanan untuk Rut dan Orpa. Terus Orpa pulang ke rumah, namun Rut ingin tinggal dan merawat Naomi. Rut dan Naomi mendengar tanah Yehuda musim menuai lagi, jadi mereka pergi ke sana. Rut dan Naomi tiba di Yehuda selama masa panen. Mereka membutuhkan makanan. Kerabat Naomi yang bernama Boas memiliki ladang di sana. Dia mengizinkan Rut mengambil sisa jelai di ladangnya. Itu pekerjaan yang sulit.
Boas menghormati Rut karena dia bekerja keras dan karena dia setia kepada Naomi dan Tuhan. Dia memerintahkan kepada para hambanya untuk menyisakan lebih banyak jelai di ladang untuk Rut. Naomi ingin Rut memiliki keluarga. Dia mendorong Rut untuk menikahi Boas. Rut tahu bahwa jika dia dan Boas menikah, mereka dapat merawat Naomi bersama. Ya. Terus, Rut memutuskan untuk meminta Boas agar menikahinya. Boas tahu Rut adalah perempuan yang setia dan saleh. Dia setuju. Rut dan Boas menikah. Segera Rut memiliki bayi laki-laki. Dia menjadi kakek Daud, sang calon raja. Bertahun-tahun kemudian Yesus Kristus dilahirkan ke dalam garis keluarga ini. Nah, silakan menjawab pertanyaan tadi seperti ini. Kira-kira apa masalahnya begitu? Ya. Untuk cerita singkatnya bisa kita tampilkan di sini. Ini tentang Rut tadi ya. Kira-kira dari cerita ini begitu, apa kira-kira masalah yang dihadapi oleh Naomi begitu? Kita lihat. Pertama, mereka berangkat ke Moab ini kenapa ini begitu? Karena mereka tidak cukup makanan begitu ya. Jadi kelaparan lah di daerah itu ya. Kemudian mereka berangkat, ternyata ketika mereka ada di Moab, apa yang terjadi? Suami Naomi meninggal dan anak-anaknya 2 begitu ya. 2 lakinya meninggal begitu anaknya ya. Yang menikahi dengan orang Moab tadi kan? Siapa? Rut sama Orpa gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian setelah meninggal begitu maka mereka mau kembali lagi ke asal mereka tadi begitu, ya. Kembali ke Yehuda karena ada berita bahwa di sana masa panen begitu. Kalau mereka hidup di Moab, tidak ada makanannya begitu, ya kan? Sehingga mereka kembali ke Yehuda. Nah, ternyata di sana ada sahabat Naomi, ya gitu ya, yang disebut dengan Boas tadi. Ya. Tapi sebelum mereka 2 kembali begitu, mana tadi? Ya kemudian masuk kembali begitu, terus Naomi melarang kedua menantunya, ya, Rut sama Orpa. Kenapa dia melarang? Karena memang Naomi juga tidak punya makanan begitu. Karena kalau dia tetap di rumah, kamu 2 akan mati lagi begitu. Akhirnya disuruhlah si Orpa kembali ke orang tuanya begitu. Tapi Rut ini tidak mau meninggalkan Naomi begitu. Akhirnya dia ikut sama dia ke Yehuda. Lalu mereka 2 sampai ke sana. Terus bersama Rut, Naomi pun kembali ke Bethlehem. Ya, kedatangan mereka 2 membawa kegembaran bagi perempuan-perempuan di sana begitu. Kenapa gempar? Gempar itu apa? Apa yang disebut dengan gempar? Heboh begitu ya. Yang tadinya mereka berangkat sama-sama, yang pulang Naomi sama orang lain begitu. Kan yang berangkat tadi kan keluarga Naomi kan begitu kan. Tapi yang kembali sama dia kok orang lain begitu. Nah, jadi heboh begitu. Nah, karena biasa kalau orang heboh begitu kan biasalah orang kocek gitu ya. Nah, jadi malu juga barangkali seperti itu. Akhirnya Naomi berinisiatif untuk menikahi menantunya tadi sama Boas seperti itu. Nah, setelah dinikahkan karena setuju tadi akhirnya mereka punya anak. Dan di sini dikatakan terakhir Naomi digambarkan telah dipulihkan kembali kekecewaannya dengan kelahiran Obed. Ya. Nah, apa masalahnya? Ayo, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi.
Apa masalahnya? Nelly, satu, apa? Masalah yang dihadapi Naomi? Atau keluarganya lah begitu, apa? Kurang makanan. Terus, apa masalahnya? Celtin, apa? Suami Naomi dan anaknya meninggal. Terus apa lagi? Dari cerita tadi apa? Masalah yang dihadapi. Itu aja. Kurang makanan, kelaparan lah begitu ya. Terus suaminya meninggal, anaknya juga meninggal. Kemudian tidak ada masalah lagi. Harus berpikir kritis nih begitu ya. Bernalar, menganalisa begitu. Apa lagi kira-kira? Itu aja bilangnya. Ada enggak kira-kira lagi? Kira-kira masalah enggak dia dengan menantunya? Masalah. Ya kan? Masalah kan? Terus mereka doa pulang, apa masalahnya tadi? Apa kira-kira masalahnya? Kalau mereka tetap berada di rumah dengan Naomi, Naomi tidak sanggup memberikan menafkahi mereka lah begitu kan. Akhirnya disuruh pulang satu, tapi satu tetap bersikeras begitu. Ya, akhirnya mereka tetap jalan. Gitu. Ya. Tapi ketika mereka sampai di Bethlehem atau Yehuda gitu, kenapa jadi heboh begitu? Masalah lagi kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada banyak masalah. Masalah ini penderitaan, anggap aja penderitaan yang dia hadapi. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya. Mereka tadi kekurangan makanan nih, bagaimana cara dia mengatasinya? Artinya cari tempat di mana ada makanan kan begitu ya. Terus apa lagi solusinya? Harus hati, jangan ngelamun begitu ya. Ayo Seltin. Ada enggak maksudnya kenapa dia menikahi dia begitu? Ada enggak tahu enggak tujuan dia mendorong dia untuk menikahi dia begitu? Ya. Karena kalau dia tidak menikah pasti nanti masih heboh nih begitu ya. Jadi masalah begitu sehingga dia menikahkan dia dengan dia. Dan juga salah satunya kalau dia menikahi dia nanti dengan dia, dia bisa nanti ada cukup makanan begitu ya karena si Boas ini ternyata orang yang kaya juga seperti itu ya. Terus Patra, apa kira-kira yang kamu bisa teladani dari Naomi? Apa? Apa yang bisa diteladani? Dia tidak pantang menyerah. Apa lagi? Dia selalu mencari penyelesaian masalah. Ada lagi? Nah, seperti itu gambarannya ya. Saya minta kamu membaca kisah tentang Abraham dan Ayub seperti itu ya. Siapa mau Ayub? Siapa mau Abraham? Ayub. Oke, Ayub. Ini kamu doa Abraham ya.
Silakan cari masalah yang dihadapi oleh Abraham, kemudian bagaimana cara dia mengatasinya, dan apa yang kamu dapat teladani dari tokoh ini. Ya. Oke, saya akan berikan kesempatan, kita sampai jam berapa ini? 2015. Ya, saya berikan kesempatan 10 menit. Ya, masalah yang dihadapi apa begitu? Ini jenis masalahnya kan, masalah apa, pergumulannya apa kan gitu. Yang kayak tadi kan? Ada kelaparan, ada tidak cukup makanan. Lebih tak cukup katanya. Enggak apa-apa, sampai sini ya. Enggak masalah. Apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi Abraham. Masalah apa yang dihadapi?
Sudah? Ya, semua pergumulannya. Cara dia menyelesaikan masalahnya gimana? Sudah, Abraham sudah? Ya, selagi tulis di situ. Tulis di situ aja. Ya, sudah? Ini belum. Oke, yang sudah silakan baca jawabannya. Boleh berdiri? Agak besar suaranya, biar nanti terekam. Jenis pergumulannya, Ayub sakit parah, banyak hewan Ayub yang mencuri. Semua anak-anak Ayub mati, Ayub kehilangan harta bendanya. Sedang menghadapi pergumulan, Ayub bertobat dan memohon kepada Tuhan agar mengampuni ia karena kebimbangannya dalam menghadapi penderitaannya. Hal-hal yang dapat diteladani dalam keadaan penderitaan Ayub, masih memiliki iman kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kepadanya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ternyata tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka juga mengalami mulai dari kelahiran dan juga penderitaan ya. Mungkin kalau tadi dari awal kita tanya, mungkin kita cuma sakit panas begitu kan. Kalau Ayub semuanya hilang begitu ya. Barang bendanya hilang semua, harta bendanya begitu ya.
karena waktu zaman itu disebut Ayub itu seorang tokoh yang kaya juga pada masa itu ya. Tapi semua harta bendanya hilang lenyap begitu ya. Karena harta benda pada saat itu ternak, kalau ada mungkin barang-barang berharga seperti emas itu juga hangus begitu, terbakar begitu ya. Jadi kalau yang ternaknya kan mati semua, anak-anaknya mati juga begitu ya. Terus istrinya juga mengutuk, suruh dia mengutuk, pokoknya istrinya dia tidak terima begitu ya. Karena mungkin penderitaan yang Ayub alami ini dia tidak bisa terima, akhirnya baik kamu mengutuki saja Allahmu begitu. Sahabat-sahabat Ayub juga meninggalkan Ayub sendiri begitu ya. Nah, bagaimana cara dia mengatasi semua itu? Kita bisa melihat pada akhir hidupnya Tuhan mengembalikan berkat 2 kali lipat begitu ya. Lebih dari apa yang dia alami seperti itu ya. Nah, kita bisa belajar dari tokoh ini bahwa dia hidup tetap setia kepada Tuhan ya. Walaupun mungkin banyak penderitaan yang dihadapi, tetapi dia tetap melangkah bersama dengan Tuhan ya. Dia meyakini bahwa baik kelahirannya, penderitaannya, kematiannya ada dalam Tuhan ya. Jadi Tuhan selalu menolong dia gitu ya. Oke, yang kedua silakan. Apa yang bisa diteladani dari Abraham? Bisa? Apa yang dapat diteladani dari Abraham? Oke, sementara menunggu temannya begitu, saya mau bertanya, apakah cara belajar seperti ini membantu kita untuk bisa mengerti materi tentang melangkah bersama dengan Allah? Bisa ya? Siapa tahu ada enggak yang mengalami kesulitan begitu, sehingga kita tidak mengerti apa yang dipelajari kan begitu kan? Gimana? Bisa? Bisa diikuti ya semua ya? Oke. Silakan. Tokoh Abraham. Nama tokoh Abraham. Jenis pergumulan. Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa melalui Ishak keluarga mereka akan bertumbuh untuk memberkati seluruh bumi. Namun suatu hari Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak ke bukit Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itu masalahnya ya, pergumulannya. Abraham mengatakan kepada Ishak saat Ishak bertanya kepada Abraham di mana korban persembahannya. Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan korban persembahannya. Dan pada saat Ishak sudah mengambil persembahan, mereka akan memberikan. Lalu Abraham berjanji Ishak sebagai domba untuk korban persembahan.
berpegang kepada perintah-perintah Allah, selalu mengikuti janji Tuhan, dan tidak pernah ragu dengan perintah Allah. Oke, saya mau tanya teman-teman, mengerti enggak masalah yang mereka bicarakan tadi? Mengerti enggak? Nah, ada sedikit masalah juga nih, ya. Karena kalau kita enggak mengerti apa yang kamu sebutkan di sana kan, berarti pembelajarannya enggak sampai nih begitu, ya. Jadi saya mau kamu jelaskan secara apa ya? Singkat lah begitu ya. Masalah apa begitu? Pergumulan apa begitu? Apa yang digumuli begitu? Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak Ishak. Tuhan meminta Abraham dipersembahkan. Jadi pergumulannya apa di situ? Masalahnya begitu. Kan Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak kan begitu kan? Masalahnya apa begitu? Abraham tidak mau Nggak setuju. Kenapa? Kirain misalnya Tuhan suruh mempersembahkan anak begitu kan? Persembahkan anakmu begitu. Saya nggak setuju. Kenapa ini kan begitu? Kira-kira apa alasannya? Nah, itu harus dijelaskan. Karena tadi kayaknya menceritakan begitu kan? Nah, kita mau tahu tadi apa masalah dihadapi begitu. Satu-satu anaknya, jadi paling disayangi. Kemudian apa masalahnya begitu? Karena dia satu-satu. Kalau kita pikirkan, kalau dipersembahkan kepada Tuhan kan, ngerti enggak maksudnya? Kira-kira ngerti enggak? Kan memang Ishak satu-satunya anak Abraham kan? Kecuali ada siapa? Siapa anaknya dengan si Hagar ya? Seperti itu. Ya. Ismail kan? Ya. Kenapa? Masalahnya apa nih? Begitu. Karena Ishak satu-satunya, jadi dia tidak mau kalau satu-satunya begitu. Nggak tega. Jadi kalau kita lihat itu kan Abraham sudah dipanggil dari awal kan, mungkin dia capek begitu, lelah dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia bergumul dengan Tuhan kan, Tuhan kasih kan begitu. Ternyata kenapa Tuhan suruh dia bunuh dia begitu kan? Nah, itu masalahnya ya. Jadi masalahnya di situ. Sudah dia bergumul awal tadi kan meminta supaya Tuhan memberikan anak kepada dia kan begitu kan. Ternyata ketika dia lahir, kenapa pada akhirnya disuruh bunuh dia begitu. Jadi masalah bagi Abraham begitu. Bukan masalah dia persembahkan kepada Tuhan, tetapi dia masalahnya kenapa dia mau disuruh bunuh dia begitu ya. Tetapi tapi Abraham lakukan dengan bukan dengan tidak ikhlas kan? Dia lakukan dengan ikhlas. Apa yang Tuhan minta saya akan lakukan begitu kan? Maka sampai dia mau bunuh, tapi Tuhan katakan jangan begitu. Ya kan? Lalu diberikan apa? Gantinya domba kan begitu. Itu penyelesaiannya. Tuhan memberikan solusi terbaik untuk dia mengambil domba tadi menggantikan anaknya. Apa yang bisa diteladani dari Abraham? Kalau percaya kepada perintah Allah, selalu mengikuti janji Tuhan dan tidak pernah ragu dengan firman. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Oke, kita sudah melihat beberapa tokoh begitu yang begitu mengalami masalah juga ya, tidak bukan kita saja yang mengalami, semua orang. Tokoh Alkitab juga, bahkan Yesus sendiri juga mengalami penderitaan tadi begitu ya. Tetapi mereka bisa melewati semuanya. Kenapa? Karena mereka yakin ya bahwa Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Oleh sebab itu, maka kita harus berani begitu ya. Tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi begitu.
Karena melangkah bersama Allah, Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, ya kan? Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, apa pembelajaran yang kamu dapatkan dari materi kita tentang melangkah bersama dengan Allah? Silakan. Apa yang dipelajari? Kalau boleh dari kelompok ini dulu lah, begitu. Apa kira-kira yang kamu dapat pelajari dari pembahasan kita hari ini tentang melangkah bersama dengan Allah? Nanti kamu juga sampaikan. Oke, salah satu mewakili siapa? Tapi yang percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu beserta dalam kehidupan. Oke, betul sekali ya. Ayo, yang lain silakan. Apa? Apa yang kamu pelajari dari, apa yang kamu dapatkan begitu ya dari pembelajaran tentang melangkah bersama dengan Allah. Kalau capaian kita tadi kan memahami Allah memelihara kita dalam berbagai keadaan kita ya, atau di dinamika kehidupan tadi. Nah, kalau kamu sudah memahami mencapai itu, maka kamu bisa memberikan penjelasan apa yang kamu dapatkan dari sini. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang menderita. Ya. Salahkah? Enggak kan? Tuhan selalu menyertai orang menderita, bahkan juga yang lahir, bahkan juga kematian. Ya. Jadi tidak salah ya semua. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari kita lahir begitu, bahkan dari sejak kandungan, bahkan jauh dari kita dirancangkan seperti itu, Tuhan sudah hadir begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami supaya nanti dalam menjalani hidup ini melangkahlah bersama dengan Allah, karena dalam keadaan apapun kita, Tuhan akan menguatkan kita dan juga memberikan kita sukacita begitu ya, damai sejahtera sehingga kita bisa melewati semuanya. Ya, lahir, penderitaan dan mati, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Ya, artinya kita tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, jadi semua membuat kita nanti pada akhirnya kita akan bersukacita bersama dengan Bapa di surga seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, jadi nanti kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya. Cuma ada yang saya sedikit mau tanya pada kita, karena ada beberapa tugas minggu lalu begitu ya, tentang tokoh-tokoh yang saya minta. Nah, itu sudah gambarannya untuk kita. Semoga apa yang kamu pelajari juga sesuai dengan itu gitu ya. Jadi semakin membuat kita mendalami materi ini tentang melangkah bersama dengan Allah ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Ada yang mau berdoa lagi? Ayo, yang lakinya lagi seperti itu. Ya. Artinya kita bersyukur ya, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua penyertaan Tuhan. Gitu ya. Kita sakit pun Tuhan menyertai kita. Ya. Yang penting kita memahami bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Oke, silakan. Kalau orang yang sudah memahami bahwa Allah memelihara dia harus bersyukur nih begitu ya. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menolong gitu ya. Jadi kalau kita masih tanya-tanya apa nih? Tanda tanya ini bagi kita. Paham enggak dia dengan materi yang kita pelajari begitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa berdoa, bersyukur pada Tuhan kalau dia sudah mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Termasuk dalam pembelajaran kita sudah selesai, kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu, dan kita juga mendapatkan ilmu pembelajaran dari materi ini. Ya. Oke, silakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kami dapat belajar hari ini dengan lancar dan baik. Dan kami juga bersyukur karena hari ini kami dapat belajar hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi kami ke depannya. Kiranya Engkau selalu menyertai kami di saat kami susah maupun senang. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Kenapa ketawa? Ya memang kita belajar kan begitu kan? Ya. Jadi kalau kita sudah biasa begitu, nanti kita akan lebih lancar lagi ya. Jadi jangan menyerah begitu ya, karena melangkah bersama Allah, Tuhan pasti menolong kita. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya orang suruh kamu nggak mau kan begitu kan? Ya terima kasih.